Mereka satu persatu berjamaah, mereka telah beri sungguh-sungguh fokus yang memuliakan ekonomi. Sungguh-sungguh Tuhan berkati hambamu yang Tuhan sebentar juga memberikan hatimu rapi dengan kuat kuasamu, juga apa yang disampaikan semuanya katanya daripadamu. Firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema buat setiap jemaatmu, buat jemaatmu boleh senantiasa melakukan Tuhan apa yang menjadi kehendakmu, tidak hanya mendengar tapi melakukan apa yang Tuhan suruh untuk mereka melakukan. Terima kasih, kami bersyukur serahkan di dalam tanganmu, berkati setiap kami yang melayani baik SIS, baik musik, Tuhan, doa semuanya. Kami percaya Tuhan, Kau senantiasa mencurahkan Tuhan kuat kuasamu, mencurahkan Roh Kudus-Mu, juga bersatukan hati kami untuk kami melayani. Terima kasih Bapak, kami bersyukur serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami, haleluya, amin. Sambung. Kami siap melayani. Shalom. Shalom. Selamat sore pada jemaat semua yang dikasihi Tuhan. Selamat datang pada Pastor Sami yang sudah hadir pada sore hari ini menyempatkan ke tempat kita di Lansia JIK Stokan. Puji Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan telah pimpin perjalanan kita sampai di tempat ini. Kita tidak lain kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk kita serahkan ibadah ini di dalam pimpinan Tuhan. Saya akan berdoa untuk haleluya, haleluya. Bapa di surga yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada sore hari ini karena segala kebaikan-Mu dan pimpinanmu bahkan penyertaan-Mu. Bila hari lepas hari Engkau telah menyertai kami, bahkan sampai sore hari ini kami berada di tempat ini Tuhan. Tidak lain kerinduan kami hanya untuk memuji dan memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Bahkan kami rindu akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab itu pada sore hari ini kami akan menyiapkan hati kami, pikiran
segala kekurangan dan kelemahan dan keberadaan kami, keterbatasan kami sebagai para lansia. Engkau mengetahui Tuhan, tetapi kiranya Roh Kudus yang terus akan membawa kami, akan terus Tuhan yang memimpin hidup kami ini, supaya boleh menjadi umat yang layak, bahkan Tuhan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami menyerahkan baik musik Tuhan, baik kami sebagai WL Singer dan semua pendoa-pendoa yang ada, yang akan Tuhan Yesus haleluya melayani pada sore hari ini. Engkau mau pimpin Tuhan, karena seluruh jemaat-Mu Tuhan boleh bersukacita untuk memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini permulaan pertengahan gak selesai, hanya di dalam pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Kalau pada sore hari ini ya, saya masih lihat wajah-wajah yang nggak boleh cemberut ya. Harus tetap ceria ya untuk puji nama Tuhan. Mari kita nyanyi satu pujian, Kau Tuhan yang selamatkan. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau
yang layak kami puji dan kami sembah. Kami rindu Engkau hadir di tempat ini. Kami rindu Engkau akan bertahta di atas pujian kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami muliakan. Kami akan siapkan hati kita, lidah bibir kami untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan pada sore hari ini. Supaya kira Engkau ada di tengah kami, Engkau menjamah setiap kami, memberkati kami Tuhan. Sehingga kami boleh dipulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah menyembah Engkau. Kiranya Engkau Tuhan yang layak Tuhan. Supaya kiranya Engkau juga melayakkan kami untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, ada satu pujian, Kaulah segalanya. Haleluya. Besar kecil
Amin. Nama Tuhan. Saya buka untuk ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan selama seminggu ini ya, atau di tengah ini di awal bulan sampai Juli ya. Saya persilahkan, mungkin ada. Oleh ini. Shalom. Sebenarnya kalau selama 4 kali di tempat ini saya nggak datang, saya itu loh. Jadi waktu itu saya berangkat tanggal 20, jadi Selasa. Sebetulnya tanggal 27 itu saya sudah beli tiket pulang pergi. Saya yang kasih tiket itu keponakan dari kakak saya. Terus ya, ayo berangkat, suruh belinya tiket ya cepet-cepet gitu. Saya nggak ingat kalau saya itu keponakan yang di Jakarta, yang di BSD. Jadi saya beli tiketnya sama Pak Gunawan, ya udah kalau dia suruh gini, pokoknya beli tiketnya Selasa, nanti ikut seminar 4 hari. Terus Senin malam jam tanggal 27 beli tiket untuk pulangnya. Jadi saya ya udah pokoknya ya terus berangkat. Saya nggak ingat kalau keponakan saya ada satu yang di Jakarta. Udah beli tiket pulang pergi itu harganya harus 600 karena saya lansia, cuma 500. Pulang pergi itu 1 juta, dia transfer saya. Pokoknya semuanya nanti saya yang tanggung. Itu anaknya kakak saya yang habis meninggal itu, yang 1 tahun yang lalu meninggal. 2 tahun yang lalu lah. Setelah saya sudah Senin itu ditelepon sama keponakan saya yang di Jakarta itu, loh sudah di Jakarta kok nggak ke rumahku? Nggak bisa, aku sudah beli tiket Senin itu. Saya bilang gitu ya, nggak usah, nggak apa-apa, dihanguskan aja. Terus saya dijemput ke rumahnya, dia bilang gini, udah pokoknya nanti saya belikan tiket lagi. Jadi saya mundur lagi 1 minggu, jadi 2 minggu saya di Jakarta. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Saya dapat tempat duduk tuh di kereta tuh sendiri. Jadi berangkat itu saya nak duduk sendiri. Terus pulangnya juga beli tiket kan, sebelahnya tuh ada ibu-ibu, dia sama suami. Karena dia pisah, saya disuruh tukar, saya suruh duduk di ibu yang nomor sebelah, tapi di pinggir ke jalan. Saya tidak mau, saya sudah beli di tempat sebelah. Akhirnya mereka berdua cari tempat sendiri, tidak tahu duduk di bawah mana. Saya pulang dari Jakarta sampai Malang ya sendiri. Jadi puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Jadi enak saya duduknya, sebelah nggak ada orang. Jadi dari Malang Jakarta saya duduk sendiri, dari Jakarta Malang juga duduk sendiri. Jadi luar biasa. Jadi enak saya duduknya, nggak capek, bisa seenaknya lah. Bukan sebelahnya kan nggak ada kerjaan. Saya bersyukur Tuhan luar biasa. Keponakan saya itu baik semua. Saya pokoknya dimanjakan, dia pengen apa beli apa. Sampai saya bilang gini, udah aku nanti di sini jadi gendut, makan terus, nggak apa-apa, guyon yang gini, nanti kalau udah gendut dibeli jadi babi katanya gitu. Karena kan gendut saya gitu ya, guyonannya gitu, tapi enak jadi babi. Kalau sudah gendut dibeli jadi enak, gemuk badannya. Dan saya bilang ya bersyukur, Tuhan itu baik luar biasa. Jadi saya bisa senang-senang seminggu dengan keponakan dari kakak saya, seminggu senang-senang dengan keponakan dari tati saya yang di Mlembing itu yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu, persis 1 tahunnya 30 Juni kemarin. Dia bilang, wes pokoknya dia tuh pas kok Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia libur. Jadi saya kan ke rumahnya dia tuh Selasa malam. Ya jadi kan saya batal, terus saya ke rumahnya dia, nginep di sana. Sampai dia bilang, wes pokoknya Minggu diajak ke gereja dulu. Jadi saya ke gereja Minggu itu ke Pak Wiryo Hadi, itu gereja WTC dekat rumahnya dia. Jadi pokoknya harus ibadah dulu, pulangnya Senin malam. Jadi saya mundur dari kemarin pagi 4:30 baru sampai di Malang. Saya bersyukur Tuhan itu luar biasa, pertolongan Tuhan itu, waduh, saya sampai aduh Tuhan itu baik. Pokoknya wis nggak bisa ngomong. Saya bilang itu terima kasih Tuhan, ponakan saya tuh kok baik sama saya. Pokoknya saya dimanjakan, diajak jualan sudah kemana aja, wis tidak pernah di rumah. Sampai saking capeknya loh, saya pernah keponakan saya Senin malam itu, Selasa kan dia kerja, masih kerja kan Selasanya, baru Kamisnya libur. Tidur itu saya gini, sudah istirahat. Itu saking habis datang seminar ya, Seninnya malam kan saya di situ tidur. Saya tuh habis makan pagi sudah istirahat. Jam 9 saya bangun tuh 1:30. Terus gini makan, loh sudah habis makan pagi. Loh ini 1:30, saking capeknya tuh sampai tidur berjam-jam saya tidak terasa. Itu waduh, saya sampai capek itu lihat tidur dari tadi bilang, dari makan pagi tidur sampai bangunnya siang makan lagi. Saya gitu waduh Tuhan itu luar biasa ya. Ini saya dapat di situ, dapat seminar itu dapat banyak lah. Nanti kalau saya ceritakan panjang sekali, tapi
berkat yang saya dapat itu luar biasa. Jadi kita tuh dilatih untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kita lo berhadapan-hadapan, terus apa yang Tuhan taruh di hatimu, apa yang saya taruh di dalam hatinya dia, itu lo saya cocok. Bisa, oh ya bener Bu, Ibu gini-gini ya. Dia bilang, Ibu berdoa syafaat. Ya, dia bilang, Ibu suka berdoa. Ibu gini-gini. Kok bisa? Padahal kita nggak kenal. Jadi semuanya itu bisa. Kita semua bisa kok. Jadi di situ dilatih supaya kita tuh bisa apa, keintiman kita dengan Tuhan itu, saat kita diam itu Tuhan bisa berbicara pada kita, dan kita bisa bisa tahu apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk orang di depan ini. Tuhan bisa kita tulis di kertas, terus itu praktekkan, semuanya cocok. Sampai bilang, oh Tuhan terima kasih. Teman saya juga, ya Bu persis. Oh saya bilang, kamu dapat rumah baru ya, rumahmu putih. Ya Bu, dapat rumah baru, saya memang barusan gitu. Loh kok saya tahu gitu loh. Jadi semuanya itu menjadi berkat bagi saya ataupun akan saya bilang, supaya kamu bisa jadi berkat dibagikan di Malang, supaya hidup kamu itu bisa memberkati di Kota Malang. Jadi keponakan saya tuh kepinginnya saya supaya bisa memberkati orang-orang di Malang. Jadi bersyukur saya cukup baik sama keponakan saya, semuanya nggak bayar, saya gratis pulang pergi sampai di rumah nggak keluar duit sama sekali. Keponakan saya yang membiayai, ya puji Tuhan, itu semua karena kasih, karena kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup saya. Saat saya naik kereta api pun semuanya boleh berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apa-apa. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya. Inilah kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengasihi kita. Luar biasa ya Bu. Jadi dapat berkat ya. Sebentar lagi kita akan menerima berkat juga lewat firman Tuhan. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, kita akan nyanyi satu pujian, Ku Yakin Saat Kau Berfirman.
kami memuji nama-Mu, untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami telah banyak memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun puji-pujian kami seringkali jauh dari sempurna Tuhan, tapi kami naikkan dengan segenap hati kami. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, tibalah saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kami mau serahkan hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Marilah Tuhan, Engkau mau urapi dengan kuasa-Mu yang dari surga, mulut lidahnya, hatinya Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulutnya benar-benar adalah firman-Mu Tuhan, benar-benar sesuai dengan kebutuhan jemaat-Mu di sini Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan terutama Tuhan, ajarlah Tuhan kami melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, supaya makin hari hidup kami boleh makin berkenan di hadapan-Mu, sampai satu kali kelak kami boleh menjadi seperti Engkau. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepadamu saat ini Tuhan, yang seringkali masih mengganggu kami, menyimpangkan pikiran kami Tuhan, kami mau panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau usirkan segala kuasa yang tidak berkenan keluar dari ruangan ini, keluar dari hati kami. Biarlah Tuhan sepenuhnya hati kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau duduk tenang Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Rika. Mari sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Kami mohon Bapak Pastor Sony untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Sore hari ini mari kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan, di mana kita diingatkan Tuhan lagi bahwa menjadi orang pilihan Tuhan, menjadi umat Tuhan itu satu hal yang indah. Tetapi menyelesaikan pertandingan iman itu hal yang lain. Mengapa? Karena banyak orang menjadi anak Tuhan, tetapi di dalam perjalanan imannya dia tidak kuat menghadapi besarnya badai tantangan yang dihadapi dalam hidupnya. Sehingga kita sering melihat ada orang yang awalnya semangat, tetapi di tengah jalan bisa kendor imannya, bisa kehilangan pengharapan karena dia menyangka bahwa ikut Tuhan ini ya sesuatu yang Tuhan jamin semuanya enak. Dia berpikir kalau kita ikut Tuhan, hidupnya itu akan mulus seperti jalan tol. Padahal sejak kita mengikut Tuhan, kita akan menghadapi ada banyak tantangan, baik di luar kita maupun di dalam diri kita, maupun berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Itu sebenarnya kita akan belajar dari pengalaman Yosua dalam memimpin umat Israel. Bagaimana orang yang masih sangat muda ini mampu menyelesaikan perjalanan imannya sampai selesai. Walaupun dalam perjalanannya kita akan melihat perjalanan yang Yosua tempuh bukan perjalanan yang mudah. Dia diperhadapkan dengan hal-hal yang mustahil. Bahkan ketika Tuhan memanggil dia memimpin orang Israel, hal pertama yang dia harus lewati adalah Sungai Yordan. Bayangkan dia harus melewati Sungai Yordan yang pada waktu itu sedang tinggi, permukaan sungainya sangat tinggi, sehingga gimana mereka bisa menyeberang untuk memasuki tanah Kanaan. Tapi Tuhan bilang, kamu harus jalan, harus lewat. Bukan lagi cuma Sungai Yordan. Dia menghadapi yang namanya kota Yeriko, kota yang berkubu, yang sangat kuat. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kota yang bentengnya sangat kuat ini? Belum itu selesai, dia menghadapi lagi yang namanya kota Ai. Jadi dia menghadapi peperangan demi peperangan. Yang satu belum selesai, yang ini sudah menghadang. Ini belum diselesaikan, ini sudah ada. Itulah hidup kita. Masalah yang kita hadapi itu tidak pernah habis-habisnya. Yang ini belum selesai, masalah yang lain sudah nunggu kita. Itu juga belum selesai, ada masalah yang lain sedang menunggu. Dan
Itu yang kita hadapi, dan kalau kita tidak tahu bagaimana kita bisa berdiri teguh dan mengatasi setiap kesukaran itu, maka ada banyak orang yang awalnya sangat mengasihi Tuhan, bergairah di dalam imannya, tetapi di tengah jalan begitu ada badai, kita udah nggak tahu udah kemana. Kita tanya orang ini kemana, nggak tahu nggak kemana, dia nggak kelihatan lagi. Dulu, waduh semangat Pak, kalau saksi itu luar biasa, tapi sekarang nggak tahu kemana. Karena saya percaya Tuhan tidak ingin kita menjadi anak Tuhan yang merupakan anugerah dan tidak bisa menyelesaikan sampai selesai. Kita ingin seperti Paulus yang bisa menyelesaikan pertandingan imannya sampai selesai. Itu sebabnya ada beberapa nasihat yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, bagaimana dia bisa melewati perjalanan hidup yang tidak mudah itu, dan mengalami kemenangan di setiap peperangan yang dia hadapi, mengalami terobosan di setiap persoalan, dan melihat mujizat Allah terjadi dalam hidupnya, sehingga di akhir daripada kehidupan ini dia berkata kepada orang Israel, "Hai orang Israel, ketahuilah aku dan keluargaku akan menyembah Tuhan." Kenapa Yosua mengambil komitmen? Karena dia sudah melihat bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani, Allah yang dahsyat. Dan itu yang membuat Yosua itu mengasihi Tuhan dan berkomitmen, bukan cuma dia, tapi anak-anaknya, istrinya, dan seluruh keluarganya menyembah Allah. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana penyertaan Allah yang begitu ajaib di dalam kehidupan mereka. Dan saya ingin supaya kita juga mengalami seperti Yosua pada sore hari ini, sehingga kita bisa melewati setiap kesukaran, tantangan, dan melihat bahwa Tuhan mampu bekerja lebih daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Kita baca Yosua 1, dikatakan Yosua 1 ayat 1, sesudah hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi siapa yang suruh Yosua untuk memimpin bangsa Israel? Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan? Kamu harus menyeberangi sungai Yordan. Apa Tuhan gak tahu bahwa sungai itu sungai yang begitu dalam, yang tidak bisa diseberangi? Tahu. Tapi Tuhan bilang seberangilah, harus diseberangi. Disinilah yang seringkali kita melihat bahwa seringkali ketika kita mau melakukan firman Allah dan kenyataan yang ada seringkali tidak sesuai. Tuhan bilang Tuhan pasti berkati kita, tapi kenyataannya kita melihat ada banyak kebutuhan kita, dan kita bilang Tuhan katanya diberkati, tapi kok keadaan saya seperti ini. Bagaimana kita bisa mengenal Allah dalam hal seperti ini? Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menyertai, tapi kenapa Tuhan kok aku diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang gak enak? Katanya Tuhan baik, katanya kasih-Mu tidak berubah, tapi Tuhan kenapa Engkau mengizinkan masalah ini bisa aku alami dalam hidup kita, hidup saya? Ada banyak orang mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan kasih-Nya, mempertanyakan kebaikan-Nya, mempertanyakan penyertaannya, sementara dia menghadapi persoalan dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka ingin lihat, benar gak Tuhan itu baik dalam hidupnya? Coba lihat Yosua. Ketika Tuhan memanggil Yosua, tidak, Tuhan gak janji yang muluk-muluk sama Yosua. Tuhan gak bilang, oh tenang Yosua, aman, semuanya beres, semuanya akan tersedia, semuanya akan tercukupi. Tuhan gak bilang itu. Tuhan bilang Yosua, cuma bilang kamu harus siap, harus siap, karena kamu akan melewati sebuah perjalanan iman yang tidak mudah. Siap. Saudara, malam hari ini apakah kita siap melewati perjalanan iman yang tidak mudah dalam hidup kita hari-hari ini, bahkan ke depan?
Siapkah kita ketika perubahan terjadi dalam hidup kita? Siapkah kita? Tiba-tiba ada begini, tiba-tiba ada ini. Siapkah kita? Nah, ada banyak orang gak siap. Tapi sore hari ini saya ingin kita sungguh-sungguh siap, ya, karena memang itu hidupnya kita akan jalani. Suatu kehidupan ini penuh dengan perjuangan. Tuhan kasih tahu begini kepada Yosua, ya. Ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang pertama itu di dalam hati ini. Karena kalau kita nggak kuat di hati ini, masalah kecil itu bisa jadi besar. Ada banyak orang cuma dengar masalah sedikit tersinggung, emosi. Kenapa? Memang hatinya ini lagi kering, nggak punya firman, nggak ada hadirat Allah dalam hidupnya, sehingga dengar sesuatu yang mungkin nggak benar, tapi mudah marah, mudah emosi, mudah. Kenapa? Karena dia nggak siap hatinya. Baru hadapi masalah, udah aduh, mati aku, ini gimana ini? Kenapa? Hatinya nggak siap. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita ingin mengalami kemenangan dalam hidup kita, itu dimulai dari hati yang melekat kepada Tuhan. Apakah hati kita ini mengenal Dia? Melekat nggak sama Tuhan? Atau yang kita cuma cari yang enak-enak dari Tuhan, tapi kita nggak mau dibentuk oleh Tuhan? Ada banyak orang nggak siap dibentuk oleh Tuhan. Padahal maksud dibalik setiap proses, setiap pembentukan yang Tuhan kerjakan itu membentuk hati kita, supaya hati kita ini bukan hati yang seperti kerupuk, mudah goyah, kena angin sedikit, udah malas persekutuan, kena ini sedikit, udah mutung saudara, mudah bersungguh-sungguh. Enggak. Kalau hati kita ini benar-benar kita siapkan, artinya kita mengenal siapa Allah kita, dan hati kita penuh dengan firman. Itu yang membuat kunci kita melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Kenapa banyak orang dengar firman yang sama, duduk di bangku gereja yang sama, nyanyikan lagu yang sama, tapi hadapi masalah beda. Yang satu tetap optimis, aku punya Tuhan yang besar. Yang satu, aduh gimana ya, ini kalau gini gimana, kekhawatiran, ketakutan mulai menguasai hatinya. Padahal dengar firman yang sama, duduk di tempat ibadah, ruang ibadah yang sama. Yang membedakan adalah yang pertama itu dia simpan di hati firmannya. Dia dengar firman, gak cuma dengar, tapi dia simpan. Itu sebabnya orang Israel itu wajib menyimpan firman di dalam hati mereka. Dan sejak kecil orang Israel diminta untuk hafal firman Tuhan. Dan itu ada pendidikannya. Jadi anak-anak kecil itu dari kecil, kalau kita ke Israel, mereka udah mulai nyanyi firman, hafal firman. Sehingga saudara, walaupun Alkitab mereka nggak ada, firman itu nggak akan hilang dari hati mereka. Karena firman itu sudah tertanam dalam hati mereka. Di hati mereka sudah tertulis seperti loh batu. Itu hati mereka seperti loh batu yang ditulis, sehingga firman Allah itu tidak akan mereka lupakan. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini simpan firman dalam hati, hafal firman? Atau kita berkata, Pak, saya sudah ikut Tuhan 30 tahun, Bapak si baru. Saya sudah lama, Pak. Ya, memang kita sudah lama. Tapi yang menentukan apakah kita menang nggak dengan masalah. Yang membuktikan, yang membedakan apakah kita makin mengasihi Tuhan, makin cinta Tuhan, atau kita makin jauh dari Allah. Kalau kita katakan kita udah lama ikut Tuhan dan kita makin mengasihi Tuhan, makin berbuah, benar berarti dia nggak cuma ngomong, tapi ada banyak orang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya ayat 6 dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu ayat 7 juga. 7 dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9 juga dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Di dalam Alkitab kalau kita melihat kalimat yang diulang-ulang, artinya itu penting sekali supaya kita perhatikan, kita garis bawahi, dan bukan cuma garis bawahi, digaris di hati kita, diingat di hati kita, diucapkan dalam hati kita, dipendam dalam hati kita, sehingga ketika ada masalah datang, hati ini akan mengeluarkan permata firman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi tergantung apa yang kita simpan dalam hati kita. Kalau yang kita simpan firman, ada masalah, firman itu keluar. Itu sebabnya hati ini jangan dicampuri dengan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Jangan isi hati kita dengan hal-hal yang adalah sampah. Isi hati kita dengan kebenaran firman Allah. Karena itu yang akan menolong kita saat kita mengalami persoalan, saat kita susah. Roh Kudus akan memunculkan firman itu dan memberikan kita kemenangan, memberikan kita kekuatan untuk kita tidak boleh menyerah dalam hidup kita. Jadi kunci pertama, bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita. Hidup yang tidak mudah, penuh dengan tantangan, itu dimulai dari hati kita. Hati yang mengenal Tuhan, hati yang mengenal Dia, yang mengasihi Tuhan, hati yang dipenuhi dengan firman. Hati ini, Bapak Ibu Saudara, kalau hati ini kuat, dia akan seperti Daud. Daud itu kenapa dia berani melawan Goliat? Yang Goliat yang lebih besar, lebih tinggi, lebih pengalaman dari dia. Tapi Daud gak takut dengan Goliat yang begitu besar, karena Daud punya firman dalam hatinya. Sehingga ketika dia lihat Daud, dia lihat Goliat seperti dia lihat cacing, saudara, di depan. Ini cacing ini. Makanya dia gak takut. Kenapa? Dia punya Tuhan dalam hatinya. Dan ketika dia lihat Goliat, dia melihat, ini sasaran empuk ini, alih-alih saya ini pasti gak akan, pasti kena. Kenapa? Daud berkata, kamu datangi aku dengan lembing dan pedang, tapi aku datangi kamu dalam nama Tuhan Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Coba saudara lihat, seorang remaja bisa mengalahkan Goliat karena dia punya firman. Dari mana dia punya firman? Dari pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Ketika dia menggembalakan kambing domba, ada singa, ada beruang yang mencoba menangkap, Daud maju dan merobek mulut beruang dan singa itu dan menyelamatkan kambing domba. Dan dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Hari ini, kalau kita punya Tuhan yang menyertai kita, itu yang membuat kita tenang, saudara. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, musim boleh berganti, tapi kita tetap merasakan pemeliharaan Allah yang ajaib dalam hidup kita. Makanya kalau ada lagu berkata, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Orang yang bikin lagu ini itu orang yang kenal Tuhan. Dia bilang, aku ini tetap percaya. Musim boleh berganti, keadaan boleh berganti, tapi aku percaya pemeliharaan Tuhan adalah sempurna dalam kehidupan saya. Dan kalau kita kenal seperti itu, saudara, kita akan seperti Daud ini. Walaupun orang bilang kecil, tapi imannya besar, saudara. Hidup kita tidak ditentukan oleh lahiriah kita. Makanya Tuhan bilang, Tuhan tidak lihat parasnya, tapi yang Tuhan lihat hati kita, saudara. Mungkin kita orang sederhana, tapi iman kita adalah iman yang luar biasa. Dan saya percaya setiap kita punya iman yang luar biasa. Karena sampai hari ini, di usia yang hari ini, saya percaya kita telah melihat bagaimana penyertaan Tuhan, mujizat Allah, anugerah Allah yang kita alami dalam Tuhan. Sampai hari ini kita boleh ada, itu karena anugerah Tuhan yang menguatkan hidup kita. Amin, saudara. Amin. Nggak ada bicara lagi selain ku mau cinta Yesus selamanya, saudara. Saya kira cuma lagu itu yang kita ingin nyanyikan, ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Memang tidak mudah, tapi cintanya Yesus, kasihnya Tuhan itu senantiasa hadir dalam hidup kita, sehingga di tengah-tengah kegersangan kita,
Dia ada menopang dan menguatkan hidup kita, saudara. Hati ini harus dikuatkan. Amin. Makanya kuatkan hati kita. Jaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena kenapa? Dari hati itulah terpancar kehidupan. Itulah. Hidup ini bukan apa yang kita punya, tapi kita punya hati nggak yang bersyukur kepada Allah. Itu buat hidup itu jadi memancar. Amin, saudara. Makanya kita anak Tuhan selalu ada sukacita, sekalipun kita punya persoalan banyak. Anak Tuhan itu selalu bersyukur sekalipun hidup yang kita jalani sukar. Tapi bersyukur itu kenapa? Hati kita ini selalu kuat dan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus itu manusia biasa, sakit-sakitan juga. Tapi dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya bukan fisiknya yang kuat, hatinya yang kuat. Amin, saudara. Yang pertama, kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Itu yang Daud jaga. Dia jaga supaya hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Saya berdoa sore hari ini, setiap kita tetap melekat kepada Tuhan. Amen. Hati kita melekat kepada Tuhan. Yang kedua, ayat 6, ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan, bukan cuma mendengar, tapi memperkatakan firman Allah. Firman Allah itu harus diucapkan, harus diperkatakan, bukan cuma didengar, tapi juga direnungkan dan diperkatakan, saudara. Untuk apa? Karena hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah kita. Hidup kita akan diberkati atau tidak tergantung dari apa yang kita ucapkan dari mulut kita. Dan kalau kita ucapkan firman Allah, itu yang membuat hidup kita jadi produktif dalam hidup kita. Sore hari ini perkatakan firman Allah. Perkatakan. Karena itu yang Yosua ketika dia ada di kota Yeriko, dia bingung gimana caranya, tapi dia percaya kota ini pasti akan runtuh karena Tuhan lebih besar dari kota ini. Ketika dia menghadapi sungai Yordan, dia gak tahu gimana caranya melewati sungai yang dalam ini. Dia cuma tahu, aku punya Tuhan yang besar, lebih besar dari sungai ini. Aku pasti bisa melewati karena aku punya Tuhan yang pasti memampukan. Dia perkatakan, dan itu yang dia alami dalam hidupnya. Sore hari ini, biarlah hati kita melimpah dengan puji-pujian, penyembahan, pengagungan. Karena dalam pujian pengagungan itulah kita sedang memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yosua diminta Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya apa? Perjalanannya apa? Berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 8. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Perjalanan apa? Perjalanan iman akan kita bisa lewati. Perjalanan yang penuh dengan suka duka, lika-liku ini akan bisa kita lewati kalau ada firman yang kita renungkan di dalam hidup kita. Saya bersyukur bertemu satu waktu dengan sebuah orang oma-oma umur 85 tahun, matanya belum pakai kacamata. Saya kagum, oma udah 85 tahun kok belum pakai kacamata? Iya cu, saya soalnya rajin baca Alkitab sampai umur 85. Iya, dia masih baca Alkitab, saudara. Sehingga kelihatan sekali orang baca Alkitab itu tenang. Hidupnya itu tenang. Karena tenang, kenapa? Karena dia tahu hidupnya itu Tuhan yang pegang. Firman ini mengenyangkan dia. Firman ini menguatkan imannya. Firman ini memberikan dia kedamaian, sukacita, sehingga dia bisa melewati masa tuanya dengan dekat dan melekat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasih Tuhan, mari sore hari ini biarlah kita mau dengar apa yang firman Tuhan sampaikan kepada Yosua. Kalau Tuhan suruh Yosua renungkan firman, itu artinya penting. Dan ini bukan cuma nasihat bagi Yosua, tapi bagi setiap kita, supaya dikatakan perjalanan imanmu,
perjalanan hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi, karena di sana Tuhan bukakan pintu-pintu berkat kepada engkau. Yang terakhir, saudara, ini dia ayat 9. Bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, ini sudah tadi yang kita bahas. Ini yang ketiga, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kita butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan Allah, itulah yang kita perlukan. Sebab Musa berdoa begini, Tuhan, kalau engkau enggak sertai aku, jangan engkau suruh aku berangkat. Tuhan, kalau engkau enggak sertai aku enggak akan pimpin umat Israel ini. Tapi kalau engkau sertai aku akan jalan. Karena kalau engkau sertai, 40 tahun di padang gurun, mereka akan terpelihara. Dan buktinya, 40 tahun di padang gurun mereka makan mana, dikasih daging dari surga. Siang hari dikasih tiang awan, malam hari dikasih tiang api biar mereka nggak kedinginan. Tuhan menyertai perjalanan mereka. Musa bilang, asal Allah menyertai, aku akan jalan. Itu juga yang Daud, dia doakan dalam Mazmur 23, dikatakan Tuhan adalah apa? Gembala, takkan kekurangan aku dan sebagainya. Dekat ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, apa? Tidak takut lagi. Sebab apa? Gada dan tongkatmu. Walaupun dalam lembah kekelaman ada Tuhan di sana, itu lembah menjadi sukacita dan berkat daripada Allah. Hari ini asal ada Tuhan di tempat ini akan mendatangkan berkat dalam hidup. Itu sebabnya mohon perkenanan Allah, penyertaan Tuhan. Bagaimana kita dapatkan penyertaan Tuhan? Dengan kerendahan hati kita. Datang dengan kerendahan hati, datang ke tempat ini karena kita haus, kita lapar akan Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian, musik akan selalu berganti dan kita akan datang kepada Tuhan. Saya berdoa bagi setiap kita saudara. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun musim yang sedang kami alami,
penyertaan-Mu tidak pernah berubah atas kami. Sore hari ini kami mau bersyukur punya Bapa yang baik. Engkau yang mengingatkan kami bahwa kami dipanggil untuk bukan cuma menjadi pengikut Yesus, tapi kami dipanggil juga untuk menyelesaikan pelayanan kami, menyelesaikan panggilan kami, menyelesaikan pertandingan iman kami sampai selesai. Dan dalam menyelesaikan pertandingan Tuhan, kami tahu ada banyak tantangan, kesukaran, badai. Tapi bersyukur sore hari ini Engkau mengingatkan kami akan Yosua, mengingatkan kami akan Daud, akan Paulus, ya Allah, bahwa mereka berhasil karena penyertaan Tuhan atas mereka. Karena mereka memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang selalu merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Mereka memiliki relasi yang dalam, hubungan yang dekat dengan Tuhan, sehingga tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus dekat dan melekat kepada Tuhan. Jagai hati kami, supaya hati kami tidak syarat dengan kejahatan. Kami tidak ingin penuhi hati kami dengan hal-hal yang datang dari dunia ini. Sebaliknya kami ingin penuhkan hati kami dengan firman-Mu, ya Allah. Biarlah firman itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan. Buat kami terus menjalani hari-hari ini yang tidak mudah dan bisa menyelesaikan iman kami. Kami mempertahankan iman kami sampai selesai, sehingga mahkota kemuliaan telah Engkau sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin.